Chapter 201 Kuno dan Langka. Lantai 9 memberi Ye Fan perasaan aneh. Batu-batu ini membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah ini aura tambang kuno asal? Dia memiliki pemikiran ini. Buku Sumber Surgawi adalah buku yang menakjubkan. Itu berisi seni persepsi surga. Ye Fan telah menyentuh teknik genesis yang tak tertandingi ini dan memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya. Dia merasa bahwa dia bisa merasakan aura tambang kuno asal. Aura terkonsentrasi dan unik semacam ini seharusnya berasal dari bumi iblis itu. Di wilayah utara, tempat yang paling menakutkan adalah tambang ilahi kuno itu. Tidak ada yang tahu kapan itu muncul. Ini dia. Liu Chengen telah memilih dan menepuk batu asal. Batu itu sebesar kepala seseorang dan beratnya lebih dari 10 kilogram. Bentuknya seperti banteng yang berjongkok dan memiliki aura yang sangat berat. Batu ini pasti berasal dari sumbernya. Ini hanya masalah berapa banyak. Guru Yuan mengangguk. Sudahkah Anda memilih? Liu Chengen melirik Ye Fan. Tunggu sebentar lagi. Dia sedikit tidak yakin. Aura bumi iblis membuatnya sangat sulit untuk membedakan antara batu asal. Rasanya kabur dan sulit untuk dipahami. Apa sebenarnya yang ada di tempat aneh itu? Bahkan batu itu sendiri telah terinfeksi. Ye Fan menghilangkan 20 batu asal palsu dan mulai memilih dari 38 yang tersisa. Ada terlalu sedikit batu di lantai ini. Dumbo tidak puas dan mengeluh dengan suara rendah. Ini adalah batu-batu yang ditambang dari tepi tambang kuno asal. Cukup baik untuk mengangkut beberapa lusin ke sini. Kebanyakan dari mereka dikirim ke kota suci. Berapa banyak orang di kota batu datar yang berani bertaruh pada hal seperti ini? Kota suci berbeda. Para ahli dari tanah terlantar timur, keluarga kekaisaran dari dataran tengah, dan raksasa dari wilayah utara sering muncul di sana. Bahkan ada orang yang berani bertaruh dengan bahan kuno dari tambang kuno asal. Alasan utamanya adalah karena batu ini terlalu mahal. Tidak ada yang mampu membelinya. Seseorang menghela nafas. Master Yuan dari rumah judi Rong Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah dianggap murah. Batu asal yang dikirim ke kota suci semuanya selangit. Sebagian besar batu lebih mahal daripada batu asal murni. Tidak mungkin, siapa yang akan menjadi pengisap seperti itu? Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pada tingkat itu, pertaruhannya bukan lagi pada sumber murni, tapi pada hal-hal yang lebih berharga yang terkandung di dalam sumber. Ye Fan akhirnya memilih batu itu. Itu adalah batu berwarna cian dengan pola kuning muda di atasnya. Batu ini tidak terlalu besar, beratnya sekitar selusin pon. Semua orang benar-benar terdiam. Mereka merasa bahwa batu pilihannya tidak bisa diandalkan. Saya katakan, adik kecil, Anda benar-benar suka mengambil jalan yang tidak biasa. Kamu bahkan berani memilih batu seperti itu. Ini adalah batu semangka yang terkenal. Benar, ini adalah batu semangka. Paling-paling, itu akan menghasilkan beberapa butiran asal seperti biji semangka. Tidak mungkin bisa menghasilkan butiran-butiran origin yang besar. Batu milikmu ini beratnya lebih dari 10 kilogram, yang berarti kamu harus menghabiskan lebih dari setengah kilogram pure sos. Keuntungannya tidak bisa menutupi kerugiannya. Batu ini memiliki pola yang jelas di atasnya, seperti pola pada semangka. Itu memang sesuai dengan namanya. Bahkan jika Anda mendapatkan beberapa lusin, biji, itu tidak akan lebih dari 1 atau 2 pound. Ini jelas merupakan kerugian. Di antara para penonton, beberapa orang tua dengan ramah mengingatkannya, tetapi kebanyakan dari mereka mengejeknya. Aku bisa memilih satu dengan mata tertutup, dan itu masih lebih baik daripada batu semangka ini. Dasar monyet kecil, cepatlah kembali ke tambang. Tempat ini benar-benar tidak cocok untukmu. Kamu bahkan tidak tahu akal sehat seperti ini, dan kamu masih berani bertaruh pada batu. Kucing buta tidak selalu bisa menemukan tikus mati. Liu Chengen melambaikan kipas lipatnya dan mengungkapkan senyum mengejek. Dia mengitari batu semangka dan tertawa. Batu yang bagus. Orang-orang di sekitarnya juga mengejek dan menamparkan batu semangka, terus-menerus mengejeknya. Orang normal benar-benar tidak bisa memilih batu yang bagus. Itu benar. Kami orang normal tidak akan berani memilih. Jika ada harta karun nanti, aku benar-benar akan menelan batu kali ini untuk memperluas wawasanku. Kau bilang begitu. Dumbo serius. Dia mengenali orang itu dan berkata, kali ini, saya dapat melihat dengan jelas bahwa Anda mengatakannya. Jika ada sumber yang baik, kamu benar-benar akan menelan batu itu. Benar, saya mengatakannya. Seorang pemuda di samping Liu Chengen mengejek, kamu ingin memotong batu semangka untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Teruslah bermimpi. Semua orang, Anda lihat, kan? Anda harus menjadi saksi. Ketika saatnya tiba, dia harus menelan batu itu,
Wang Su maju dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Potong batunya, potong batunya. Sumber yang begitu murni. Setelah mengupas beberapa pon batu, sudah ada cahaya terang. Sumber yang terpapar tidak memiliki satupun jejak pengotor. Sangat jernih dan sangat bersih. Segera, kerumunan orang itu berteriak kaget lagi. Sumber ini secara bertahap digali. Beratnya tidak kurang dari 2 pon, dan bagi seorang penjudi batu pada level ini, itu sangat berharga. Layak menjadi batu dari tepi tambang kuno asal. Kita harus tahu bahwa sebuah tambang hanya bisa menghasilkan 1-2 pon sumber, tapi batu ini telah memotong begitu banyak. Potong batu semangka. Aku akan menghitung jumlah total bijinya dan melihat apakah ada 1 atau 2 pon. Orang-orang di samping Liu Chengen mencibir. Retak. Tuan Yuan tidak menunda dan segera memotong batu semangka. Batu tua itu berdesir dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, setengah dari lapisan batu itu terkelupas. Ini benar-benar berkualitas tinggi. Bahkan tidak ada bijinya. Haha, sepertinya tidak akan ada panen. Orang yang mengatakan bahwa dia akan menelan batu itu dengan sombong. Pada akhirnya, ukurannya tidak lebih besar dari telur merpati. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa itu adalah batu putih tanpa isi. Bahkan Ye Fan menghela nafas. Dia merasa bahwa batu yang dibawa kembali dari tepi tambang kuno asal terlalu aneh dan sulit dikendalikan. Master Yuan melemparkan batu seukuran ibu jari itu ke tanah. Dia tidak memotongnya menjadi beberapa bagian. Batu semangka, setidaknya akan ada beberapa sumber seperti biji melon. Batu yang kau pilih benar-benar berkualitas tinggi. Bahkan tidak ada satu pun sos. Sepertinya aku tidak bisa menelan batu itu meskipun aku menginginkannya. Sai, aku benar-benar ingin mencicipinya. Sialan kakek keduamu. Erleng merasa tercekik. Dia langsung menendang batu kecil itu ke tanah. Peng! Batu seukuran ibu jari itu menabrak batu besar dan hancur di tempat. Tepat pada saat ini, cahaya yang menyilaukan keluar. Esensi spiritual yang kaya tidak bisa membubarkannya sama sekali. Ini, ada harta karun. Seseorang berteriak karena khawatir. Beberapa sosok bergegas mendekat. Ye Fan bahkan lebih cepat dari mereka. Dia adalah orang pertama yang tiba dan meletakkan bola cahaya yang menyilaukan itu di telapak tangannya. Sumber macam apa ini? Di telapak tangan Ye Fan ada sebuah sos seukuran beras. Itu sangat kecil, tapi berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Itu sangat misterius. Itu benar-benar serangga kuno sos. Ini adalah serangga spiritual kuno, tersegel di dalam sos. Benar, itu benar-benar serangga spiritual kuno. Sayangnya, ia masih terlalu muda. Jangan meremehkannya karena kecil. Serangga seukuran beras ini bernilai beberapa lusin jin sumber. Sudah terlambat bagi Master Sos untuk menyesal. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Mereka diam-diam telah memotong beberapa sos, tapi mereka melewatkan yang paling berharga. Di telapak tangan Ye Fan ada serangga seukuran beras. Itu berkilau dan tembus cahaya, terbentuk dari sos. Benar, itu adalah jenis serangga purba. Ia menghususkan diri dalam memakan sos di zaman kuno. Seluruh tubuhnya memadatkan esensi asal. Itu adalah serangga spiritual yang istimewa. Sumber merah seukuran jari bernilai 5 jin sumber murni, sementara serangga purba seukuran beras bernilai beberapa lusin jin. Bisa dibayangkan betapa berharganya serangga spiritual kuno ini. Sumber serangga purba dapat digunakan dalam pengobatan. Setiap tanah Great Sage memiliki beberapa resep rahasia kuno. Mereka semua membutuhkannya saat memurnikan obat. Jika dijual di kota suci, itu akan bernilai 100 jin sumber murni. Ini benar-benar mengejutkan. Itu hanya serangga seukuran beras, namun memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan Ye Fan merasa itu tidak terbayangkan. Ini bukan serangga biasa. Sudah punah selama bertahun-tahun. Di zaman kuno, ia memakan sumber dan memuntahkan esensi asal. Ini sangat langka. Orang-orang di rumah judi Rong Siang menyesali keputusan mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan memilih sumber ini apapun yang terjadi. Berita tentang sumber serangga purba yang langka itu akan menyebar ke seluruh kota batu datar. Itu bernilai puluhan atau bahkan ratusan jin sumber murni. Itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar di sini. Pada saat ini, wajah Liu Chengen berubah menjadi hijau. Sumber serangga purba sangat langka. Itu bernilai 100 jin sumber. Dia tidak mampu membelinya. Bagaimana dia bisa memotong sumber xenogenik seperti itu? Itu tidak adil. Orang-orang di sekitar Liu Chengen semuanya tidak percaya. Dumbo dengan senang hati berjalan dan mengambil tas sumber Liu Chengen. Dia bahkan menyimpan potongan yang telah digunting Liu Chengen dari tas sumber. Kamu berhutang 90 jin tas sumber kepada kami. Menurutmu apa yang harus kami lakukan?
Dumbo membusungkan dadanya dan terlihat sangat tegar. Ini. Liu Chengen merasa ingin melompat ke sungai. Wajahnya sangat jelek. Jika mereka berada di alam liar, dia pasti sudah membunuh mereka. Siapa yang kamu memarahi? Ingat, dialah yang berhutang pada kita. Wang Su berjalan dan menatap orang itu. Dia berkata, kamu adalah orang yang mengatakan bahwa jika kamu memotong harta karun, kamu harus memakan kulit batunya. Ya, itu kamu. Saya mengingatnya dengan jelas. Cepatlah dan makanlah kulit batunya. Dumbo berjalan dan tidak melepaskannya. Dia mencengkeram kera orang itu dan memaksanya untuk memakan kulit batu tersebut. Ada ledakan tawa di sekitar. Jika bukan karena fakta bahwa rumah judi tersebut memiliki latar belakang yang kuat dan tidak mengizinkan perkelahian, orang ini pasti akan marah. Dia sangat malu. Kamu, lepaskan. Kamu kalah taruhan. Kamu bilang kamu ingin makan kulit batu. Jika kamu seorang pria, jangan kembali ke kata-katamu. Cepat dan makanlah. Orang ini kehilangan muka dan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan setengah kilogram sari batu dan memasukkannya ke tangan Dumbo. Dia kemudian melarikan diri, membuat kerumunan orang tertawa. Liu Chengen juga sangat marah. Dia memaksa dirinya untuk meminjam pena dan kertas dari rumah judi batu Rong Xiang. Dia menulis sebuah surat hutang dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ye Fan berjalan mengelilingi rumah judi batu Rong Xiang dan menemukan bahwa ada terlalu banyak barang palsu. Ketiganya tidak tinggal lama dan pergi. Saat itu sudah hampir tengah hari. Yang lain juga sudah berpencar untuk mencari tempat makan. Mereka akan pergi ke pasar batu peri kolam giok pada sore hari. Hari ini sangat santai. Dumbo berisik. Wang Su juga sangat bersemangat. Dia berkata, sumber serangga kuno bernilai 100 kg batu. Sangat melamun. Ye Fan menjalani ujian kecil. Dia merasa bahwa kitab sumber asal itu misterius. Itu memang kitab suci yang luar biasa. Dia merasa bahwa dia bisa memasuki alam rahasia istana suci setelah dia kembali. Sumber wilayah utara seperti tanah suci baginya. Itu bisa terus berubah. Ketiganya memilih sebuah restoran dan minum di ruang pribadi. Mereka tidak pergi sampai 2 jam kemudian. Pasar batu peri kolam giok terletak di bagian timur kota batu datar. Lingkungannya sangat elegan. Ada banyak pohon-pohon kuno yang ditanam di sekitarnya, memberikan area teduh yang luas. Saat itu sudah sore. Pintu-pintu sudah terbuka. Ada banyak daun yang berguguran di tangga, memberikan kesan yang sangat alami. Batu-batu sumber kota suci terlalu mahal. Tapi mereka benar-benar bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Seseorang memotong mata iblis belum lama ini. Aku juga mendengarnya. Itu tidak sesederhana hanya sebuah mata. Aku pikir bahkan ada tulang iblis yang masih segar. Nilainya tak ternilai harganya. Orang-orang tua dengan temperamen luar biasa sedang berdiskusi dengan lembut. Orang-orang tua ini semakin misterius. Dumbo berdiri tak jauh dari situ dan mendengar semuanya dengan jelas. Dia berbisik, semakin banyak mereka berbicara, semakin tidak bisa diandalkan. Jika mereka melanjutkannya, peri yang terbang dari batu dan wanita tercantik di dunia yang berjalan keluar akan menjadi nyata. Wang Su juga tertawa pelan. Semakin tua, semakin mereka suka berpikir. Di mata mereka, ada segalanya di batu sumber. Bukan tidak mungkin untuk menemukan gulungan surga. Apa yang kalian dua monyet kecil ketahui? Orang-orang tua itu memiliki telinga yang tajam. Mereka mendengar kata-kata mereka dan berbalik untuk memelototi mereka. Batu sumber adalah benda roh yang paling langka di dunia. Itu bisa menghasilkan apa saja, kata seorang pria tua dengan serius. Hal-hal yang kamu bicarakan benar-benar telah diproduksi sebelumnya. Pak tua, jenggotmu sudah putih. Bagaimana Anda masih bisa berbicara begitu bodoh? Kata-kata Dumbo benar-benar bisa mencekik orang sampai mati. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Sialan, bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tahu cara berbicara? Orang tua itu sangat marah sampai janggutnya mencuat. Wang Su tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia menarik sudut pakaian Dumbo dan meminta maaf. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Pak. Adik saya ini terlalu jujur dan tidak pernah berpikir sebelum berbicara. Tidak perlu merendahkan diri Anda ke levelnya. Menurut catatan kuno di utara, kecantikan yang tak tertandingi telah digali lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dengan kata lain, selama era primordial. Dia telah keluar dari batu sumber. Salah satu tetua berbicara lagi, sayangnya, dia masih berhasil melarikan diri meskipun dikepung dan dicegat oleh berbagai tanah suci. Benarkah? Dumbo menjulurkan lehernya dan mendekati para tetua. Seberapa besar batu sumber itu? Apakah wanita itu daemon atau dewa?
Tidak jauh dari situ, hati Ye Fan juga tergerak dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Pergilah. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Salah satu lelaki tua itu sama sekali tidak menyukai Dumbo. Saya juga mendengar bahwa nenek moyang keluarga ini memperoleh buku besar surgawi dari batu sumber, yang memungkinkan mereka untuk bangkit tanpa henti. Hati Ye Fan bergetar. Ini benar-benar mengejutkan. Dumbo dan Wang Su saling memandang. Mereka merasa seperti sedang mendengarkan kisah seorang dewa. Hei, orang tua, apakah kata-kata Anda bisa dipercaya? Bagaimana mungkin ada buku di dalam batu sumber? Dumbo menggaruk-garuk kepalanya. Aku berkata, kau bajingan kecil, mengapa kata-katamu begitu tidak enak didengar? Pergilah ke suatu tempat yang sejuk dan tinggallah di sana. Wajah kedua orang tua itu menjadi gelap. Mereka berjalan ke samping dan tidak lagi memperhatikannya. Ye Fan tidak bisa tenang. Ada terlalu banyak misteri yang tersembunyi di dalam batu sumber. Itu lebih rumit dan misterius dari yang dia bayangkan. Dia senang bahwa dia telah mendapatkan kitab suci sumber. Dengan kitab suci yang luar biasa ini, dia akan dapat menaklukkan dunia di masa depan dan mengungkap segalanya. Sepertinya batu yang terkubur di bawah tanah tidak hanya berisi batu sumber, tapi juga sesuatu yang lebih berharga. Ada banyak rahasia yang terkubur di bawah tanah coklat kemerahan yang luas ini, menunggu untuk ditemukan. N. Chapter 202 Gadis dari Yaochi. Alun-alun batu peri kolam jasper terasa tenang dan elegan. Pohon-pohon eksotis dan tanaman-tanaman berharga ditanam di halaman. Batu-batu berserakan di sekelilingnya, seperti bebatuan, tersebar dan elegan. Tata letaknya sangat khusus. Mata air yang bergemericik, paviliun yang dipenuhi tanaman merambat, dan batu-batu di mana-mana. Hal ini memberikan perasaan yang menyegarkan, seakan-akan mereka telah kembali ke alam. Apakah peri dari Jasper Pool yang datang ke Flat Rock City adalah saintes mereka? Saya mendengar bahwa saintes dari Jasper Pool berpatroli di sekitar wilayah utara. Sangat mungkin dia datang sendiri. Jika tidak, alun-alun batu peri tidak akan ditutup di pagi hari. Banyak orang datang ke sini dengan tujuan untuk melihat wajah asli dari saintes. Karena reputasi Jasper Pool terlalu besar. Tidak hanya menyebar ke seluruh hutan belantara timur, tetapi juga menyebar ke negara bagian tengah dan gurun utara. Tempat itu dianggap sebagai tanah suci dengan aura yang paling ilahi. Semua wanita di sekte ini terlahir dengan kebijaksanaan langit dan bumi. Banyak anak muda dari kekuatan besar akan bangga menikahi peri Jasper Pool. Namun, hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan keluarga-keluarga yang kuat dari zaman kuno terpencil dan orang bijak agung hanya bisa melihat dari jauh. Murid-murid Jasper Pool hampir tidak diizinkan untuk menikah di luar, belum lagi para saintes dari sekte tersebut. Dalam waktu yang begitu lama, hanya ada satu atau dua kesempatan di mana saintes menikahi orang lain. Ye Fan tiba-tiba merasa ada yang mengintipnya. Dia tidak bisa tidak melihat ke belakang dan melihat seorang pemuda berjubah ungu. Dia dikelilingi oleh orang-orang seperti bintang-bintang di sekitar bulan, berdiri tidak jauh. Di sampingnya, ada beberapa orang yang terlihat sangat akrab. Mereka semua pernah bertemu di rumah judi batu Rongxiang. Saat itu, mereka semua berada di samping Liu Chengen. Saat ini, mereka semua dipimpin oleh pria berbaju ungu. Orang-orang dari sekte Qingxia. Ye Fan mengerutkan kening, tapi dia tidak khawatir. Dengan kultivasinya saat ini, mencapai alam nirwana membuatnya menjadi master kecil. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keturunan tanah suci, dalam sekte kecil, dia jelas merupakan apa yang disebut pahlawan muda. Kultivasi orang ini juga tidak lemah. Ye Fan sedikit terkejut bahwa pihak lain telah mencapai alam nirwana. Pria berbaju ungu itu meliriknya dengan hampir jijik, lalu berbalik dan tidak lagi menatapnya. Di sampingnya, ada beberapa orang dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka saling berpandangan beberapa kali dan mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Monyet sialan, kamu belum kembali ke tambang. Kamu sudah mendapatkan begitu banyak sumber, apakah kamu masih belum puas? Seseorang dari sekte Qingxia datang dan kata-katanya penuh dengan provokasi. Apakah Anda di sini untuk mengembalikan asal Anda? Ye Fan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika tidak, pergilah. Jangan merusak pemandangan di sini. Ini hanyalah seorang pelayan dari sekte Qingxia. Dia berani berbicara seperti ini. Secara alami, dia tidak akan memberikan wajah yang baik. Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di kota tebing datar. Kamu benar-benar berani membuat Tuan Muda Liu Chengen menulis IOU. Kau benar-benar tidak tahu arti kematian. Kamu berhutang asal-usulku dan masih mengancamku. Apakah Anda berbicara atas nama sekte Qingxia? Ye Fan meliriknya dan berkata, seorang pelayan kecil berani berbicara omong kosong.
Enyahlah. Dia memarahi dengan ringan. Orang lain tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi di telinga pelayan ini, itu seperti guntur. Telinganya berdengung dan dia duduk di tanah. Wajahnya berubah dan dia berkata, "Kamu." Tidak jauh dari situ, orang-orang itu terkejut. Pria berbaju ungu perlahan berjalan mendekat dan menatap Yevan, berkata, "Kamu cukup kuat. Kamu menyanjung saya." Yevan menanggapi dengan santai. Dia tidak menatapnya tetapi melihat pemandangan indah Jade Pool Immortal Stone Square. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyanjungmu? Benar saja, kamu hanya seorang buruh yang hanya tahu cara menambang." Orang di sebelahnya mengejek. "Seseorang di level Anda hanya bisa memahami makna seperti ini." Yevan meliriknya dan kemudian menghentikan Wang Su dan Dumbo yang ingin datang. Dia meminta mereka untuk menjauh dan tidak terlibat. "Saya mendengar bahwa saudara laki-laki saya Liu Chengen berhutang 90 kilogram kepada Anda. Aku ingin tahu apakah itu benar." Pria berbaju ungu itu bertanya dengan ringan. "Ya, apakah Anda di sini untuk membayarnya?" Yevan menjawab dengan tergesa-gesa. "Berikan surat promesnya. Aku akan melihat apakah itu benar." Pria berbaju ungu mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh dan meminta Yevan untuk itu. Yevan mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepadanya dengan dua jari. Pria berbaju ungu tidak melihatnya tetapi langsung melemparkannya ke orang di sebelahnya dan berkata, "Perhatikan baik-baik, apakah ini tulisan tangan Chengen? Ini palsu. Bagaimana mungkin ini adalah surat perjanjian yang ditulis oleh Tuan Muda kedua? Ini jelas dipalsukan." Orang di sebelahnya mengambil kertas itu dan tidak melihatnya sama sekali. Dia langsung merobeknya menjadi beberapa bagian. "Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani memerasku dan menuangkan air kotor ke kepala Chengen." Pria berbaju ungu mencibir dan menatap Yevan, berkata, "Saya pikir Anda benar-benar sangat miskin sehingga Anda menjadi gila. Bagaimana monyet-monyet ini bisa tahu cara mengidentifikasi batu? Sudah jelas mereka ingin memeras kita. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, akan sulit untuk menenangkan mereka. Bawa mereka keluar dan pukuli mereka sampai setengah mati." Di samping, orang-orang itu semua berteriak dan ingin menarik Yevan pergi. "Kamu sudah keterlaluan." Mata Dumbo memerah. Melihat surat promes itu terkoyak-koyak, dia ingin bertarung dengan nyawanya. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Wang Su juga cemas dan sangat marah, tetapi dia merasa tidak berdaya. Sekte Qingxia adalah sebuah sekte, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh benteng batu mereka. Membayar hutang adalah hal yang benar. Tidakkah menurutmu itu tercela untuk melakukan ini? Yevan berkata dengan dingin dan menghentikan Dumbo dan Wang Su pada saat yang bersamaan. "Bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berhutang padamu sumber?" Orang di sebelah pria berbaju ungu itu memarahi. "Keluarkan surat hutang yang asli. Jika kamu tidak memilikinya, aku akan mematahkan kakimu hari ini. Kamu berani memeras orang di usia yang begitu muda." Tak jauh dari situ, Dumbo ingin segera menghampiri dan menggigit beberapa potong daging mereka. "Beri monyet-monyet ini pelajaran. Jika mereka tidak membunuh beberapa Lucinsos, kita tidak bisa melepaskan mereka hari ini. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Seret saja mereka keluar dan pukuli mereka sampai setengah mati." Orang-orang di sekitar pria berbaju ungu mengelilinginya dan ingin menyeret Yevan pergi. Mereka tidak berani bergerak di halaman karena mereka takut Jade Pool Immortal Stone Square akan marah. "Pergi dariku." Yevan melirik orang-orang ini dan berkata, "Apa kamu tidak ingin melihat surat promesnya? Aku akan menunjukkannya dengan hati-hati." Berbicara sampai di sini, dia mengeluarkan selembar kertas lagi. Namun, dia tidak menyerahkannya tetapi hanya melambaikannya di depan semua orang. "Ini." Orang yang baru saja merobek kertas itu terkejut. Ini jelas merupakan surat perjanjian yang asli. Yang barusan itu palsu. Dia bahkan tidak melihatnya sebelum merobeknya. Pria berbaju ungu itu berbalik dan melirik ke arahnya. Seketika, orang itu bergidik. Kemudian, dengan kilatan ganas di matanya, dia hendak menerkam dan merebut surat perjanjian yang asli. Di depan mereka, semua orang yang datang untuk berjudi mendengarnya dan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar. Itu adalah seorang gadis muda dari Jade Pool Immortal Stone Square. "Peri Kolam Giok, mohon maafkan kami. Kami bertengkar karena dorongan hati." Pria berbaju ungu menangkupkan tangannya pada orang-orang di depannya. Di kejauhan, orang-orang di sekitar pria berbaju ungu itu memelototi Yevan. Apakah Anda masih ingin berperilaku kejam? Mengapa kita tidak meminta Peri Kolam Giok untuk keluar dan menghakimi?" Yevan memandang orang-orang ini dan mencibir. Apakah kamu masih ingin berperilaku kejam?
Mengapa kita tidak mengundang peri Danau Jade untuk menilai ini? Ye Fan memandang orang-orang ini dan mencibir. Pria berbaju ungu menjentikkan lengan bajunya dan berjalan ke depan. Orang-orang itu mengikuti dari belakang. Anak nakal, simpan surat perjanjian itu dengan baik. Jangan sampai hilang. Salah satu dari mereka menatap dengan penuh kebencian, kata-katanya dingin. Jangan khawatir, aku akan menyimpannya dengan baik dan menunggumu mengembalikannya. Ye Fan menjentikkan surat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Halaman di dalam bahkan lebih tenang. Ada sebuah danau di depan mereka. Meskipun kecil, namun jernih dan cerah. Pinggir danau itu ditutupi oleh tanaman merambat tua. Itu sangat indah. Di tepi danau, batu-batu bertumpuk membentuk pemandangan yang alami. Di tepi danau, ada sebuah paviliun yang dibangun di dekat air. Tempat itu sebenarnya diselimuti kabut langit. Paviliun itu tersembunyi di antara pepohonan kuno, dikelilingi oleh tanaman hijau subur dan diselimuti kabut. Suara kecapi terdengar dari sana. Suara itu membersihkan pikiran dan membuat orang menjadi rileks tanpa sadar. Suara kecapi itu panjang dan lembut, menyegarkan dan penuh pesona. Meskipun diselimuti kabut surgawi, orang dapat melihat bahwa ada peri yang memainkan kecapi di paviliun. Dia berasal dari dunia lain, tidak tercemar oleh aura dunia fana. Dia begitu cantik hingga membuat sesak napas. Seolah-olah sebuah ilusi telah muncul. Awan dan kabut samar-samar terlihat. Seorang wanita tanpa celah berdiri sendirian di awan. Musik seperti ini membuat emosi seseorang naik dan turun seiring dengan musik. Ye Fan terkejut. Pencapaian orang ini luar biasa. Dia tidak berada di bawah Hua Yunfei dan dekat dengan alam Dao. Pada saat ini, ikan-ikan di danau berkumpul di air jernih di depan paviliun. Mereka menggoyangkan kepala dan ekor mereka seolah-olah sedang menari. Mereka benar-benar tenggelam dalam alunan musik. Bahkan jika dia bukan gadis suci Danau Giok, dia tetaplah sosok yang menakjubkan, pikir Ye Fan dalam hati. Ini adalah penerus Danau Jade. Gadis suci mereka benar-benar ada di sini, kata seorang pria tua. Ye Fan berbalik dan melihat bahwa itu adalah pria tua dengan aura luar biasa yang telah dicekik oleh Dumbo. Bagaimana kamu tahu? Dumbo bertanya seolah-olah dia akrab dengan mereka. Wajah kedua orang tua itu menjadi gelap. Tidak ada yang memperhatikannya dan mereka berbicara di antara mereka sendiri. Gadis suci Danau Giok terkenal di wilayah Tandus Timur. Identitasnya tidak kecil. Aku khawatir kedatangannya akan menarik banyak bakat muda. Aku melihat seorang anak dari keluarga Jiang barusan. Ada juga seorang pemuda dari Tanah Suci Yao Guang yang menurutnya elegan. Saya telah melihat mereka semua di kota suci. Memang ada banyak orang di sini. Beberapa bandit kecil juga ada di sini. Jangan bilang para bajingan itu ingin merebut gadis suci Danau Giok. Jika mereka benar-benar melakukan itu akan sangat menarik. Danau Giok memang luar biasa. Entah itu di era kita atau sekarang, orang-orang dari generasi yang sama tidak bisa menolak pesona surgawi mereka. Orang-orang tua ini jelas tidak biasa. Ye Fan merasa beruntung karena dia tidak menyinggung perasaan mereka. Dia percaya bahwa orang-orang dengan status mereka tidak akan keberatan dengan kata-kata Dumbo sama sekali. Pada saat yang sama, Ye Fan juga sangat terkejut. Menurut orang-orang tua ini, semua bakat dari Tanah Sage Agung telah datang. Pesona gadis suci Danau Giok terlihat jelas. Ding dong. Getaran terakhir berakhir, dan suara kecapi memudar. Pintu kayu paviliun yang menghadap ke danau didorong terbuka, dan beberapa wanita cantik berjalan keluar dalam satu barisan. Wanita yang terakhir seperti cahaya bulan yang menutupi tubuhnya, seperti peri. Seluruh tubuhnya berkabut dan tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi dia memancarkan perasaan yang sempurna. Dia anggun dan ramping. Diselimuti oleh kemegahan, dia tampak berdiri di istana bulan. Suci dan jauh, orang-orang merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendekatinya. Apa yang kalian monyet bodoh lakukan di sini? Ejek seseorang. Ye Fan merasa mual. Dia tidak menyangka akan berdiri bersama dengan pria berbaju ungu itu lagi. Apakah ini wilayah sekte Qingxia? Baik, baik, baik. Aku akan membiarkanmu keras kepala untuk saat ini. Kamu akan menangis nanti. Orang-orang di sebelah pria berbaju ungu semuanya mencibir. Chapter 203 Putra yang Suci dan Putri yang Suci. Ye Fan tidak ingin berurusan dengan orang-orang dari sekolah Qingxia. Dia membawa Wang Su dan Dumbo dan berjalan ke tempat yang jauh dari mereka. Tepi danau dihiasi dengan pepohonan hijau dan paviliun. Tempat ini tampak puitis dan indah. Tidak ada diskusi yang berisik di sini. Orang-orang di sini merasa tenang, berbicara dengan suara pelan.
Semua orang dengan status tinggi di kota batu datar telah datang ke sini, termasuk para ahli sarang perjudian Rongxiang dan beberapa sekte lainnya. Ye Fan mengamati dengan seksama. Dia tercengang. Itu adalah Tu Fei. Dia di sini untuk ikut bersenang-senang. Saya yakin dia tidak melakukan hal yang buruk. Ye Fan tidak bisa menahan cemberut. Pria itu adalah seorang pembicara yang keras. Dia berani mengatakan apa saja dan segalanya. Tu Fei berdiri dengan beberapa pemuda. Mereka ganas atau penuh dengan aura bandit. Sekilas, mereka tampak seperti bandit keliling. Mereka pasti bandit yang disebutkan orang tua itu. Ye Fan menjauh dari tempat itu. Dia tidak ingin dikenali oleh si pembual itu. Jika tidak, itu akan menimbulkan banyak masalah. Dengan orang-orang di sini, itu akan menjadi kekacauan besar. Setidaknya, Tu Fei bukanlah orang biasa. Aku ingin tahu mengapa Jade Lake Scientist datang ke Flat Rock City. Apakah ini hanya tur sederhana? Sulit untuk mengatakannya. Danau Jade selalu sederhana. Sulit bagi orang luar untuk mengetahui urusan mereka. Semua orang menebak-nebak, menatap paviliun di tepi danau. Dewi Danau Giok diselimuti oleh lapisan kabut. Meskipun mereka tidak dapat melihat wajahnya, hal itu membuat orang ingin melihat wajahnya yang seperti peri. Dia memiliki tubuh surgawi dan tubuh seperti batu giok. Tubuhnya dibangun menurut rasio emas. Dia benar-benar cantik. Namun, bagian yang paling menarik dari dirinya adalah penampilannya yang buram. Suara lembutnya seperti suara alam. Itu seperti angin hangat yang berhembus ke dalam hati orang-orang, menyentuh hati sanubari mereka. Itu memiliki kekuatan magis yang aneh. Sampai dia selesai, banyak orang terbangun dari mimpinya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Jade Lake ingin menunjukkan beberapa batu untuk mereka evaluasi. Jika mereka memiliki mata yang bagus, Jade Lake akan memberi mereka hadiah yang mahal. Wanita ini sangat berbahaya. Ye Fan terkejut. Kata-kata pihak lain menyebar seperti riak, mengandung kekuatan Dao, membuat seseorang tanpa sadar mengembangkan kesan yang baik. Adapun seperti apa suaranya, itu berangsur-angsur dilupakan, diabaikan, hanya diingat sebagai sangat indah dan mengharukan. Ini adalah perasaan yang sangat tidak biasa. Apakah ini pesona surgawi yang dibicarakan orang-orang tua itu? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, singkatnya, itu kabur. Di bawah aba-abanya, beberapa gadis berpakaian putih datang di atas ombak seperti kupu-kupu yang beterbangan. Mereka mengambil 9 buah batu dari danau yang seperti batu safir dan membariskannya di pantai. Dari ke-9 batu tersebut, yang terbesar memiliki berat 1000 kg, dan yang terkecil hanya sebesar telapak tangan. Batu-batu itu terlihat sangat biasa, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Semuanya, silakan maju dan periksa dengan seksama batu asal ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa dari mereka. Suara gadis suci Danau Giok terlalu halus, hampir seperti ilusi. Suaranya seperti suara peri. Suaranya memabukkan. Jika saya bisa menikahinya, saya tidak akan menyesal dalam hidup ini. Mulut besar Tu Fei bergumam. Semua orang di dekatnya mendengarnya. Tidak jauh dari situ, para lelaki tua yang dilihat Ye Fan sebelumnya terkekeh dan berbisik satu sama lain. Bandit-bandit kecil ini benar-benar ada di sini untuk membuat masalah. Mereka tidak berani. Mereka hanya di sini untuk ikut bersenang-senang. Tetua Agung Danau Jade mengikuti mereka. Pendeta Danau Giok generasi ini sangat berbakat. Dia tak tertandingi di antara teman-temannya. Bahkan tanpa ada yang melindunginya, dia masih bisa bergerak tanpa hambatan di wilayah utara. Banyak orang berdesakan ke depan untuk mengamati batu-batu itu. Mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ye Fan berdiri diam. Dia takut orang-orang dari keluarga Ji dan Tanah Suci Yao Guang juga ada di sana. Jika mereka ketahuan, dia akan berada dalam masalah besar. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilku. Erleng sedikit bingung. Saya juga memiliki ilusi. Tubuh saya tidak enak badan, dan darah saya mengalir lebih cepat. Sepertinya ada kekuatan sihir khusus di depan. Wang Su juga bingung. Ye Fan terkejut dan berkata, kalian memiliki perasaan khusus. Ya, rasanya sangat familiar, tapi juga sangat aneh. Ini sangat aneh. Wang Su menjelaskan dengan hati-hati. Ini terkait dengan 9 batu di depan kita. Erleng menatap batu-batu di tepi danau. Jangan bersuara. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia pernah mendengar Zhang Wuye samar-samar menyebutkan bahwa garis keturunan leluhur Wang Su dan Erleng sangat tidak biasa. Itu mungkin karena rasa spiritual bawaan mereka. Ada 3 nama keluarga di Desa Batu. Salah satunya adalah Zhang, keturunan guru Tao Yuan. 2 lainnya adalah Wang dan Lei. Ye Fan mempraktikkan kitab sumber surga dan tidak merasakan sesuatu yang istimewa.
Tapi keduanya gelisah dan merasa tidak nyaman, yang sangat mengejutkannya. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk maju dan melihatnya. Meskipun saya belum menguasai seni agung mengubah langit dan bumi dalam buku sumber surga, saya telah belajar sedikit. Ye Fan mundur, dan kemudian dia menggunakan teknik yang menakjubkan. Semua tulang di tubuhnya berderak, dan pada akhirnya, bahunya menjadi sedikit lebih lebar. Tulang pipi dan area lain di wajahnya juga menonjol. Wajahnya yang tampan menjadi maskulin. Wajahnya tampak seperti diukir oleh pisau. Dia sekarang memiliki aura yang tajam, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saya tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama, tapi saya bisa menipu mereka untuk sementara waktu. Di sebelahnya, Erleng dan Wang Su melongo dan menurunkan rahang mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Fan menghentikan mereka. Kalian pergi ke sana. Apapun yang kalian temukan, jangan bersuara. Kita akan bicara saat kita kembali. Keduanya mengangguk, masuk ke dalam kerumunan. Tu Fei yang bermulut besar juga maju ke depan. Dia mengitari 9 batu dan mengamati sebentar. Peri Danau Giok, jika aku memberitahumu sesuatu, apakah kamu akan diberi imbalan? Kami akan mengundang Anda untuk tinggal di Danau Giok untuk sementara waktu untuk memenuhi beberapa keinginan Anda, jawab seorang murid perempuan dari Tanah Suci Danau Giok. Kakek saya tidak melupakannya. Dia selalu mengatakan bahwa Danau Giok adalah tempat yang baik. Tapi saya tidak berani pergi ke sana. Saya takut jika saya pergi ke sana, saya akan menjadi tawanan dan saya tidak akan pernah bisa keluar. Dasar bandit kecil, apa kau di sini untuk membuat masalah? Suara seorang wanita parubaya muncul dari menara. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini hanya untuk menonton. Tu Fei mundur beberapa langkah dan berkata, kakek saya meminta saya untuk menyapa Anda. Kalau begitu kamu harus menjaga sikapmu. Setelah suara itu muncul dari menara, itu sunyi. Ye Fan terharu. Mengundang mereka untuk tinggal di Jade Lake adalah kesempatan yang bagus. Dia khawatir tentang teknik jantung dari domain rahasia Istana Dao. Namun, itu bukan waktu yang tepat. Dia belum mempelajari teknik agung pengubah langit dan bumi, jadi tidak nyaman baginya untuk melakukan perjalanan. Kesembilan batu itu memiliki warna yang redup. Meskipun mereka dipancing dari danau, mereka masih memiliki aura pedesaan seolah-olah mereka baru saja digali belum lama ini. Tiba-tiba saja, dia tergerak. Itu adalah aura dari tambang kuno awal mutlak. Dia biasa memotong batu semacam ini di halaman ke-9 sarang judi Rong Siang. Namun, aura dari 9 batu di depannya jauh lebih tebal. Mereka tidak berada dalam urutan yang sama besarnya. Aku bisa merasakannya. Batu-batu ini diangkut dari tanah terlarang itu, kata Tu Fei yang bermulut besar. Aku ingin tahu apakah itu benar. Pendeta Danau Giok telah kembali ke menaranya. Seorang murid perempuan mengangguk dan bertanya, apakah Anda memiliki perasaan khusus lainnya? Tidak. Tu Fei mengambil beberapa langkah ke depan. Mulut besarnya kembali lagi. Benarkah murid-murid Danau Giok tidak bisa menikah? Saya pernah mendengar bahwa di masa lalu, 1 atau 2 orang suci telah menikah dengan orang lain. Semua orang di belakangnya gempar. Biasanya, tidak ada yang berani membicarakan topik tabu ini. Pria ini bermulut besar dan berani bertanya apa saja. Murid perempuan Jade Lake tidak marah. Dia hanya tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Tu Fei, jangan berpura-pura gila di sini. Kamu adalah keturunan dari 13 bandit besar. Kamu berani muncul di sini. Hati-hati, atau kau tidak akan bisa meninggalkan kota batu datar, cibir seseorang. Siapa yang bicara omong kosong? Tu Fei melihat sekeliling, mencari di antara kerumunan. Kamu menggunakan kata-kata kotor. Jangan merendahkan peri Danau Giok. Suara itu muncul lagi. Suara itu datang dari kiri dan kemudian dari kanan. Rupanya, itu adalah seorang pemuda jagoan. Sulit untuk mengatakan di mana dia berada. Munafik. Saya telah berbicara untuk banyak orang. Apa yang salah dengan itu? Guru suci keluarga Jiang mengatakan itu. Tu Fei tidak peduli. Omong kosong. Bagaimana mungkin guru suci keluarga Jiang mengatakan itu? Seseorang memarahinya secara diam-diam. Itu adalah orang lain, bukan orang yang baru saja berbicara. Banyak orang menebak bahwa dia adalah pemuda luar biasa dari keluarga Jiang. Aku salah mengingatnya. Guru suci Al-Qaid mengatakan itu. Tu Fei menepuk dahinya dan berkata, Guru suci Al-Qaid mengatakan bahwa pria yang tidak ingin menjatuhkan saintes bukanlah pria yang baik. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat itu berteriak. Tu Fei punya nyali. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini bajingan.
Beberapa dari mereka memiliki keinginan untuk bergegas dan menamparnya. Mulut besar ini mengeluarkan omong kosong, dan itu benar-benar membuat orang ingin membunuhnya. Jangan bicara omong kosong. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa bertarung di pasar batu surgawi di Danau Giok, pertempuran tidak akan terhindarkan. Apakah saya salah? Tu Fei berkata dengan fasih. Lihatlah tanah suci Yao Guangmu. Tidak apa-apa jika Anda memiliki seorang saintes, tetapi Anda juga ingin memiliki seorang Seinsan. Di masa lalu, hampir semua saintes telah menikahi Seinsan, yang akan menjadi Sein Lord di masa depan. Bukankah sudah jelas? Seinsan yang tidak bisa menekan saintes bukanlah Seinsan yang baik. Dia tidak bisa menjadi Tuan Suci. Semua orang merasa pusing. Si mulut besar ini tidak punya tabu. Dia bahkan bisa memahami hal semacam ini. Banyak orang mencoba menahan tawa karena mereka tidak ingin menyinggung tanah suci Yao Guang. Tu Fei, kamu tidak akan berumur panjang. Dua orang pemuda berjalan keluar dari kerumunan. Mereka berdua tampan dan anggun seperti makhluk abadi. Putra suci Anda ada di sini. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Mengapa kalian berdua menonjol? Rupanya, Tu Fei tidak ingin membiarkan orang-orang di tanah suci Yao Guang pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan suci Anda bijaksana. Apa yang dia katakan masuk akal. Seorang pria yang tidak ingin menjatuhkan saintes bukanlah pria yang baik. Kamu berdiri untuk orang lain. Kamu ditakdirkan untuk tidak menjadi putra suci karena kamu bukan orang yang baik. Orang-orang di sini tidak tahu harus menangis atau tertawa. Mulut besar ini terlalu jahat. Tu Fei, jangan bicara omong kosong. Jika tidak, kami akan segera mengusirmu, kata Tetua Agung Danau Giok. Baiklah, saya tidak akan bicara lagi. Tu Fei menutup mulutnya dengan kesal. Ye Fan merasa aneh. Tu Fei menghindari Danau Giok, tetapi dia mengejek tanah suci Yao Guang. Rupanya, sikapnya berbeda. Pada saat ini, Dumbo dan Wang Su telah menyentuh 9 buah batu. Dari mata mereka, Si Yan bisa melihat bahwa mereka sama sekali tidak tenang. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang diminta Ye Fan, mereka diam-diam mundur. Ye Fan tidak pergi. Dia berdiri di depan batu itu dan terus mengamati. Tiba-tiba, kerumunan orang itu bubar. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar. Pria itu setampan pohon giok yang tertiup angin. Wanita itu anggun seperti makhluk abadi. Bahkan mutiara dan batu giok pun tertutupi. Putra suci Yao Guang dan putri suci Yao Guang. Teriak seseorang terkejut. Ye Fan mengerutkan kening. Bertemu dengan Yao Si bukanlah hal yang baik. Dia tidak mengubah wajahnya, mengambil beberapa langkah mundur. Kerumunan itu menghalangi jalannya. Tu Fei, aku tahu kau membawa banyak orang. Jika Anda ingin menyakiti kami, saya khawatir Anda akan kecewa. Putra suci Yao Guang tersenyum cerah seperti matahari yang bersinar di langit. Beberapa orang tidak ingin menunjukkan ciri-ciri khusus mereka. Tindakan santai mereka dapat menunjukkan keistimewaan mereka yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, Yao Guang Seinsan adalah orang seperti ini. Dia luar biasa seperti burung bangau di antara ayam. Dia luar biasa dan halus. Yao Si sangat cantik sehingga dia bisa membuat orang tercekik. Dia bahkan lebih anggun dan anggun. Dia seperti bulan dewa yang melayang di langit. Dia membuat orang-orang di sekitarnya merasa rendah diri. Setiap inci dari kulitnya tampak seperti bukan milik dunia fana. Itu berkilau dan berkilau dengan aura dunia abadi. Tu Fei tidak peduli. Putra suci Yao Guang, apa yang bisa saya katakan tentang Anda? Kamu tidak sebijaksana guru suci kamu. Kamu bukan orang yang baik. Kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Orang jenius di bidang kita adalah yang terbaik. Banyak orang di tanah suci Yao Guang memiliki dorongan untuk memukulinya dan kemudian membunuhnya. Senyum putra suci Yao Guang tidak berkurang. Dia menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Biar saya perjelas. Tu Fei terbatuk dan kemudian berkata, kamu tidak bisa menjadi guru suci tanah suci Yao Guang. Apakah Anda tahu mengapa? Itu karena Anda tidak bisa menikahi saintes. Dia bukan milikmu lagi. Beberapa murid muda dari tanah suci Yao Guang ingin menyerbu dan menekannya ke tanah untuk menginjaknya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalian tidak menyukainya. Orang-orang di bidang kami memiliki mata yang tajam. Kita bisa menilai orang secara akurat. Tu Fei berkata dengan serius, Yao Si bukan milik tanah suci Yao Guang. Cepat atau lambat, dia akan bergabung dengan bidang kita. Kamu benar-benar tahu cara bercanda, putra suci Yao Guang tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Orang-orangmu tidak bisa membunuh kami. Jika kau tidak percaya, tunggu sampai kami meninggalkan kota batu datar. Kau bisa menyerang kami saat itu.
Kamu masih tidak mengerti apa yang saya maksud. Mulut besar Tu Fei muncul lagi. Pernahkah Anda mendengar bahwa Yao Xi telah memberikan pakaian harum kepada para jenius di bidang kami? Orang-orang yang akrab dengannya tahu bahwa aura pembunuh Putri Suci Yao Guang telah mencapai puncaknya. Jika mereka tidak berada di lapangan batu abadi Danau Jade, dia pasti sudah mengambil pedang ilahi. Ini aneh. Kamu dan jenius di bidang kita, Ye Fan, telah berantakan untuk waktu yang lama. Kita berada di jalan yang sama. Tapi kenapa aku merasakan aura pembunuh yang kuat? Chapter 204 Garis Keturunan Misterius. Tetua Agung Danau Giok memarahi Tu Fei, memintanya untuk diam dan tidak berbicara omong kosong. Meskipun Tu Fei bergumam, dia melakukan apa yang diperintahkan. Banyak orang dapat melihat bahwa dia menghindari Danau Giok seolah-olah dia tidak ingin memiliki konflik dengan mereka. Putra suci Yao Guang memancarkan senyum tipis seperti seberkas sinar matahari, hangat dan bercahaya. Dia membuat orang-orang merasa bahwa dia telah melampaui manusia. Mereka selalu merasa bahwa dia tinggi dan tidak termasuk dalam dunia fana. Ya, dia berdiri di tepi danau. Dia terlihat setampan batu giok dengan lengan bajunya yang berkibar. Dia tampak seperti seorang yang abadi. Bahkan di tengah kerumunan orang, orang bisa melihat bahwa dia berbeda dari yang lain. Tentang Yao Xi, selain mulia dan murni, dia juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia seperti seorang wanita yang lahir dalam mimpi. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok. Senyum dan cemberutnya begitu menawan. Kecantikannya membuat banyak orang lupa diri. Tu Fei tidak bisa membantu tetapi bergumam, sayangnya, hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah terlambat selangkah. Para bandit di sekitar mereka memutar mata mereka. Tak satu pun dari mereka yang baik hati. Mereka semua adalah keturunan dari 13 bandit besar. Pada saat ini, Jade Lake Saintes muncul. Ki abadi berputar di sekelilingnya. Teratai bermekaran dengan setiap langkah yang dia ambil. Dimanapun kakinya yang seperti batu giok menyentuh, kelopak-kelopak yang berkilauan menari-nari dengan aroma yang manis. Dia secara pribadi membawa putra mahkota Yao Guang dan pendeta wanita ke paviliun di tepi danau. Rupanya, mereka adalah kenalan lama. Dia tidak ingin mereka berhadapan dengan yang lain di sini, jadi dia menyelesaikan situasi canggung ini. Ye Fan menghembuskan napas. Dia tidak ingin bertemu dengan putra suci Yao Guang dan pendeta wanita. Saat ini, dia baru saja berlayar. Setelah dia mendapatkan kitab suci langit asli, dia perlu memanfaatkan waktu untuk meningkatkan basis kultivasinya. Saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan mereka. Dia berjongkok untuk mengamati 9 buah batu dan merenung. Pasti ada sesuatu di dalam batu-batu ini. Selain itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada banyak orang yang mengelilingi tepi danau. Mereka semua dengan hati-hati membelai dan memeriksa batu-batu ini. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dengan sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba, Ye Fan terguncang. Batu terbesar membuatnya panik. Sesuatu di dalamnya pasti sesuatu yang luar biasa. Dia menepuk-nepuknya ke kiri dan ke kanan untuk mengamati polanya. Itu adalah batu putih besar dengan warna coklat kemerahan. Di mata para ahli, itu adalah batu limbah. Batu besar ini memiliki berat lebih dari 2000 pon. Jika ada sesuatu di dalamnya, itu akan sangat mengesankan. Ye Fan ingin memotongnya dengan pedangnya. Namun, itu adalah batu dari Danau Giok, jadi dia tidak bisa melakukannya dengan gegabah. Ye Fan menghela nafas. Setelah memeriksa 8 buah batu, dia mengambil yang terkecil. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Dia menatap pola batu itu, dan pikirannya seakan tenggelam ke dalamnya. Ye Fan. Fan menghela nafas. Ye Lei. Ye Fan. Ye. Dan Lei. Ye. Ye Fan adalah Ye Fan. Bisnis batu fajar memang bukan hanya tentang perjudian. Sebagai contoh, orang-orang di kota suci berjudi dengan barang yang lebih berharga. Ini, The Blood Inn. Biasa berkata. Saya katakan, saya Chen Yao dari Wang. Berkata, dari Tu. Raja. Darah. Saya pikir ada darah di salah satu batu. Ini benar-benar menakutkan. Itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ketika saya mendekatinya, saya merasa jantung saya akan melompat keluar dari dada saya, jelas Wang Su. Dumbo juga tampak ketakutan dan berkata, saya tidak tahu apa yang ada di dalam batu terbesar itu, tapi batu itu memiliki kekuatan liar yang membuat orang bergidik. Ye Fan mengusap dagunya, menilai mereka. Keduanya memang memiliki garis keturunan yang aneh. Mereka bisa memiliki perasaan seperti itu. Itu mirip dengan ketika dia mempelajari kitab suci langit asli. Apakah kamu pernah memiliki perasaan seperti itu sebelumnya? Tidak pernah. Keduanya menggelengkan kepala.
Ye Fan berpikir bahwa mereka hanya bisa merasakan batu bintang yang tidak biasa. Garis keturunan macam apa yang mereka miliki? Ketika Zhang Wuye menyebutkannya, dia mengelak. Rupanya, dia menyembunyikan sesuatu. Ketika dia kembali, dia perlu menanyakan lebih detail. Saya khawatir Tanah Suci Danau Giok telah menggali sesuatu yang baik, kata Tu Fei kepada yang lain. Kesembilan batu ini memiliki fitur iblis. Saya yakin mereka berasal dari daerah sekitar tambang kuno awal mutlak. Mereka memiliki nyali yang besar. Mereka rendah hati, tapi mereka berani melakukan itu. Kamu tidak mengerti. Danau Giok tidak sederhana. Saya pikir itu yang terbaik di antara tanah Great Sage dalam hal memahami asal-usul. Saya mendengar bahwa dahulu kala, seorang guru Tao Yuan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Dia telah mengajari mereka banyak teknik asli. Saya juga mendengar bahwa guru Tao Yuan telah membuat tanah Sage Agung menderita. Dia memiliki hubungan yang baik dengan pendeta wanita Danau Giok. Kurasa mereka ingin menemukan orang dengan garis keturunan legendaris. Apakah benar-benar ada garis keturunan seperti itu? Itu tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang bisa merenggut nyawa orang. Sejak zaman kuno, hanya ada 5 guru Tao Yuan di wilayah utara. Menurut catatan, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu. Sulit untuk mengatakannya. Mereka menghilang di tahun-tahun terakhir mereka. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka mendapatkan garis keturunan itu ketika mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Kesadaran jiwa Ye Fan sangat kuat. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya. Saat dia memperhatikan tim Tu Fei, dia samar-samar mendengar percakapan mereka. Dia terkejut. Tidak bagus. Kita harus segera meninggalkan tempat ini untuk menghindari Tu Fei menemukan kita. Tentu saja, yang paling penting adalah dia mendapat pesan dari yang lain. Dumbo dan Wang Su mungkin memiliki garis keturunan seperti itu. Mereka seharusnya tidak membiarkan orang lain menemukan mereka. Guru Tao Yuan telah mengadopsi mereka di tahun-tahun terakhirnya. Asal-usul garis keturunan mereka membuat bulu kuduk Xian berdiri. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah target akhirnya muncul. Tanah Sage Agung telah menghabiskan banyak upaya untuk mengejarnya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan garis keturunan itu. Apakah guru Tao Yuan benar-benar sekuat itu? Kelompok Tu Fei masih berdiskusi dengan suara rendah. Tentu saja, Master Tao Yuan mengintimidasi. Teknik aslinya tidak ada bandingannya. Sejak zaman kuno, hanya ada 5 orang seperti dia. Mereka telah mengembara jauh di pegunungan dan bawah tanah sepanjang tahun. Hanya mereka yang bisa mendapatkan garis keturunan itu. Saya pikir setelah jadi Lake Saintes meninggalkan Flat Rock City, dia akan membawa 9 batu itu ke tempat lain. Dia tidak akan kembali ke Danau Giok untuk waktu yang singkat. Mungkin mereka sangat membutuhkan garis keturunan itu. Semakin Ye Fan mendengarkan mereka, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh ke Wang Su dan Dumbo, menilai mereka. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini. Mengapa kita harus pergi? Bukankah pendeta Danau Giok mengatakan bahwa jika kita merasakan sesuatu yang istimewa, kita akan dibawa ke Danau Giok untuk tinggal di sana? Wang Su dan Dumbo tidak ingin pergi. Ini bukan hal yang baik. Kita harus pergi dengan cepat. Ye Fan berpikir bahwa mereka harus menghindari Tu Fei, Yao Xi, Wang Su, dan Dumbo. Tidak peduli apapun, mereka harus pergi. Karena pendeta Danau Giok ingin pergi ke tempat lain, masih ada kesempatan. Selama dia mempelajari teknik hebat mengubah langit dan bumi, dia bisa mengirim dirinya sendiri padanya. Sepertinya Yao Xi benar-benar ingin pergi dengan Dewi Danau Giok. Kaca. Ye Fan mendengar suara tulang bergerak. Wajahnya mulai pulih. Tulang pipinya sudah kembali ke tempatnya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia membawa 2 lainnya dan dengan cepat meninggalkan lapangan batu peri Danau Giok. Aku harus menjadi lebih kuat. Ketika aku kembali, aku ingin memasuki alam rahasia istana ajaran. Dia mengambil keputusan. Sekarang, hanya ada satu hal yang menghentikannya. Dia kekurangan sejumlah besar esens Qi. Kali ini, dia mengeluarkan sumber merah berapi dan sumber serangga kuno. Itu cukup baginya untuk memasuki alam rahasia istana doktrin. Selama teknik hati Danau Giok yang tercatat di beberapa halaman terakhir kitab sumber surga cocok untuk saya kembangkan, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menerobos. Dia bahkan merasa dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Alam pertama istana doktrin tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia seharusnya bisa mengumpulkan esensi yang dia butuhkan di kota batu datar. Tiba-tiba, Ye Fan merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia bahkan belum meninggalkan kota saat dia diikuti. Sungguh sembrono.
Dia berbalik dan menemukan bahwa orang-orang dari klan Qingxia telah mengikutinya. Beberapa dari mereka mencibir. Ye Fan tidak terbang. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari kota batu datar. Semakin dia berjalan, semakin sepi. Meskipun dia berada di sebuah oasis, tanah berbatu berwarna coklat kemerahan bisa terlihat dari waktu ke waktu. Akhirnya, ia sampai di suatu tempat di mana tidak ada orang lain. Orang-orang di belakangnya tidak lagi merasa keberatan. Mereka semua menyusul sambil mencibir. Pemuda berbaju ungu itu benar-benar mengikutinya secara pribadi. Sumber serangga kuno itu langka, dan itu menggodanya. Dia perlahan berjalan mendekat. Seseorang harus tahu bahwa bahkan di wilayah utara, di mana sumbernya berlimpah, sebuah klan kecil akan beruntung memiliki 1000 kilogram sumber. Klan Qingxia adalah klan yang kecil. Sumber merah berapi dan sumber serangga kuno sudah cukup baginya untuk membunuh mereka. Kalian monyet bodoh, apa kalian tidak akan lari? Seseorang di sampingnya mengejek. Teruslah keras kepala. Katakan sesuatu yang keras. Kami semua mendengar, ejek yang lain. Di kejauhan, suara udara pecah terdengar. Jubah birunya berkibar. Liu Chengen muncul. Dia juga mengejar mereka. Apa yang kamu lakukan? Ye Fan mencibir. Orang udik desa, kamu masih belum tahu hidup dan mati. Orang yang tidak tahu apa-apa benar-benar tak kenal takut. 7 atau 8 orang tersenyum jahat dan mengelilinginya. Kamu berani mengambil sumberku. Liu Chengen membuka kipas lipatnya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Aku benar-benar ingin mengampuni nyawa kalian. Apakah kamu istimewa? Ye Fan memegang Iou dan berkata dengan sinis, kamu sendiri yang menulis Iou. Jangan bilang kamu menggunakannya sebagai cetakan kuku babi. Monyet bodoh. Kamu akan mati, tapi kamu masih sangat miskin. Liu Chengen menunjukkan ekspresi menghina dan memerintahkan orang-orang itu. Jangan bunuh mereka sekaligus. Siksa mereka secara perlahan. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Ekspresi Ye Fan menjadi gelap. Dia melompat ke udara dan menyapu kaki kanannya secara horizontal. Orang-orang yang baru saja bergegas berteriak. Meskipun mereka semua adalah seorang kultivator, bagaimana fisik mereka bisa dibandingkan dengan Ye Fan? Semua tulang dan urat mereka patah di tempat. Kamu bukan pengumpul asal. Anda adalah seorang kultivator. Di usia yang begitu muda, bagaimana kamu bisa? Murid Liu Chengen menyusut. Ye Fan tampak tidak lebih dari 15 tahun, tetapi kekuatan semacam ini membuat hatinya menjadi dingin. Dia akan melayang ke langit dan melarikan diri. Telapak tangan Ye Fan menekan ke depan seperti segel. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan rahasia kedua dari 9 rahasia. Niat pertempuran yang menakutkan menyebar. Bang! Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan Liu Chengen ditampar menjadi abu. Masih ada jarak di antara mereka berdua, tetapi hasil yang begitu menakutkan telah tercipta. Serangan semacam ini bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Di belakang mereka, saudara laki-laki Liu Chengen, pria berjubah ungu, seperti bayangan. Dia melintas terus-menerus dan telah melarikan diri lebih dari 1 mil jauhnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari gerak kaki Ye Fan. Dia sepertinya telah membuka jalan di kehampaan dan mengecilkan tanah menjadi beberapa inci. Dia mengambil selusin langkah dan langsung menyusul. Kamu juga seorang pembudidaya alam nirwana. Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung? Ye Fan mencibir. Dia kemudian menyerahkan catatan di tangannya ke depan dan berkata, bukankah kamu menginginkan surat hutang ini untuk saudaramu? Yang sobek tadi itu palsu. Kali ini, aku akan memberikannya padamu. Pria berjubah ungu, Liu Chengwang, juga menentukan. Kekuatan ilahi melonjak di sekujur tubuhnya dan menyilaukan mata. Dia mengeluarkan 4 senjata pada saat yang sama dan menebas Ye Fan. Dia merentangkan tangannya seperti burung phoenix sungguhan, menari di langit. Cahaya ilahi 5 warna melesat ke langit. Sepasang sayap berwarna-warni muncul dan mengepak ke depan. Suara gemerisik terdengar. 4 senjata yang dimurnikan oleh pembudidaya alam nirwana semuanya berubah menjadi pecahan-pecahan dan jatuh ke tanah seperti debu. Metode rahasia apa ini? Pria berjubah ungu, Liu Chengwang, terkejut. Dia percaya bahwa bahkan seorang pembudidaya dari alam rahasia istana Zi Suci akan kesulitan untuk menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Ya, dia merasa kedinginan. Semangat juang yang tak tertandingi dan aura ofensif yang tajam membuatnya gemetar tak terkendali. Pada saat ini, dia tidak bisa berdiri dengan mantap dan memiliki keinginan untuk berlutut. Ini adalah metode rahasia tertinggi Taoisme. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Cepat atau lambat, itu akan mengguncang wilayah tandus timur dan membuat semua orang bijak gemetar.
Itu akan disebarkan melalui mulut para suci dan suci. Ye Fan tidak tenang. Yang kedua dari 9 rahasia telah melampaui harapannya. Kekuatannya tak tertandingi. Itu memang rahasia serangan pamungkas. Kamu, biarkan aku pergi. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Pria berjubah ungu itu ketakutan. Dia ditekan oleh semangat juang yang kuat sampai gemetar. Dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian dan ketenangan yang dia miliki di masa lalu. Sayap burung phoenix di lengan Ye Fan tidak menghilang. Cahaya ilahi 5 warna mengalir, dan setiap sayapnya sebening kristal. Itu sangat menyilaukan. Fluktuasi energi bisa menakuti jiwa seseorang. Plop, pria berjubah ungu itu tidak tahan dengan semangat juang ini. Kakinya tidak dapat menopang dia dan dia jatuh ke tanah. Dia berlutut seolah-olah dia pingsan. Dia berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini mungkin? Kau dan aku sama-sama berada di alam nirwana. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu menakutkan. Metode rahasia semacam ini belum pernah terdengar. Dia hampir berbicara dalam tidurnya. Wajahnya tertancap di tanah, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. 9 rahasia, oh 9 rahasia. Jika saya bisa mempelajari semuanya, seberapa kuat saya nantinya? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Tapi dia tahu bahwa 9 rahasia tersebar di seluruh dunia dan hampir hilang. Terlalu sulit untuk mendapatkan semuanya. Aku akan memberimu kesempatan. Gunakan semua kekuatan sucimu untuk menyerang. Ye Fan menarik kembali tangannya. Sepasang sayap Phoenix menghilang, dan tekanan yang seperti gunung Tai menghilang. Bunuh. Ye Fan hanya memiliki satu tujuan dalam melakukan ini, dan itu adalah untuk lebih memahami kekuatan metode rahasia ini. Dia berbalik sedikit dan mengayunkan kaki kirinya. Pada saat ini, tekanan tertinggi turun. Seekor naga biru benar-benar muncul di antara kaki kirinya. Sisiknya bersinar terang, dan itu kuat dan kuat. Tubuh naga itu melingkar, dan ekor naga itu terayun keluar. Liu Chengwang ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba lemas. Hanya tekanan yang menakutkan ini saja yang membuatnya tidak bisa bergerak. Bang! Ekor naga biru itu mengayun ke tubuhnya. Serangan ini secara langsung mengubah pembudidaya nirwana menjadi abu terbang. Belum lagi patah tulang, bahkan tidak ada kabut darah yang tertinggal. Dia benar-benar berubah menjadi abu. Ye Fan kembali ke benteng batu. Sebelum dia pergi ke tempat pengasingan untuk menerobos, dia terlebih dahulu menemukan Zhang Wuye. Dia ingin bertanya tentang garis keturunan Wang Su dan Dumbo. Darah mereka memiliki kualitas iblis, jawab Zhang Wuye setelah sekian lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Fan terkejut. Karena kamu ingin mempelajari Source Heavenly Tome, tidak ada salahnya memberitahumu rahasia ini. Zhang Wuye menghela nafas dan berkata, ini harus dimulai dari asal-usul nenek moyang mereka. Chapter 205 Matahari Manusia. Matahari terbenam terasa lembut, dan cahaya yang memancar seperti air. Desa batu itu diwarnai dengan cahaya merah keemasan di bawah cahaya matahari yang terbenam. Rumah-rumah di sana dibangun dengan batu-batu besar. Ye Fan dan Zhang Wuye duduk di atas batu hijau, memandangi matahari merah di cakrawala dan berbicara dengan suara pelan. Leluhur pertama kita berperilaku aneh di tahun-tahun terakhirnya. Dia sering menghilang. Suatu kali, dia menghilang selama lebih dari setengah tahun. Ketika dia muncul kembali, dia membawa 2 bayi. Mereka sangat istimewa. Ye Fan mengerti bahwa mereka adalah nenek moyang keluarga Wang dan Lei. Dia bertanya, apa yang istimewa dari mereka? Kedua bayi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa mengangkat orang dewasa. Hal ini diwariskan dari mulut ke mulut di keluarga Zhang. Ye Fan tercengang. Bayi bisa mengangkat orang dewasa. Ini bertentangan dengan akal sehat. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, mereka tidak bisa melakukannya. Dia bertanya, apakah mereka manusia? Dia sudah mencurigai hal ini sejak lama. Garis keturunan yang disebut misterius membuatnya memikirkan banyak hal. Terutama setelah mendengarkan rahasia yang diceritakan Tu Fei kepadanya, dia membuat banyak kesimpulan dalam pikirannya. Kamu juga memikirkannya. Itu benar. Selain itu, mereka memiliki karakteristik lain. Mereka tidak terlihat seperti manusia. Suara Zhang Wuye tenang. Darah mereka berwarna perak, dan dahi mereka bisa memancarkan cahaya. Mata mereka memiliki pupil ganda. Ada banyak fitur aneh lainnya. Sudah lama sekali, jadi mereka tidak bisa diwariskan. Ye Fan terkejut. Darah mereka berwarna perak, yang berarti mereka bukan manusia. Dahi mereka bisa memancarkan cahaya, jadi mereka terlahir dengan kekuatan supernatural. Mata mereka yang memiliki pupil ganda bahkan lebih istimewa lagi.
Dalam legenda Tiongkok kuno, orang-orang seperti itu kebanyakan adalah kaisar kuno. Jika mereka bukan manusia, sulit untuk mengatakannya. Jadi, istimewa. Ye Fan mengusap dagunya dan merenung. Setelah sekian lama, dia bertanya, apakah Guru Tao Yuan mengatakan sesuatu? Bukankah dia memberi tahu kita tentang asal-usul mereka? Pada saat itu, leluhur pertama berperilaku aneh. Apa yang dia lakukan sulit dimengerti oleh orang luar. Dia menyegel kedua bayi itu dengan tangannya sendiri. Guru Tao Yuan mengatakan kepada keturunannya bahwa dia akan menikahi istri manusia untuk mereka. Jika bayi-bayi itu juga aneh, mereka akan disegel. Namun, dia tidak memberi tahu mereka tentang asal-usul mereka. Tidak ada yang tahu berapa generasi yang telah berlalu, tetapi darah anggota klan Wang dan Lei telah lama berubah dari perak menjadi merah. Lambat laun, mereka tidak ada bedanya dengan orang normal. Setelah bertahun-tahun berlalu, hanya sesekali muncul satu atau dua anak yang istimewa. Dahi mereka akan memancarkan cahaya, dan setelah 100 hari, mereka akan menahan diri. Mereka terlahir dengan teknik-teknik ilahi dan kemampuan yang aneh. Oke, aku pasti akan pergi, janjinya sambil tersenyum. Semua ini terlalu tak terbayangkan. Asal-usulnya misterius, dan itu bukan manusia. Dia langsung teringat akan makhluk purba. Guru Tao Yuan terlalu berani. Leluhur pertama menghela nafas di tahun-tahun terakhirnya. Penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa memasuki tambang kuno asal. Keinginannya yang tidak terpenuhi adalah tidak bisa melihat masa depan Gunung Ungu. Ye Fan terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika saya menjadi Guru Tao Yuan, dia memikirkan banyak hal. Di tahun-tahun terakhirnya, akankah sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi padanya? Nasib seperti apa yang akan menunggunya? Ini adalah pertanyaan terakhir yang muncul di benaknya. Namun, dia tidak terlalu peduli sekarang. Dia membutuhkan sumbernya, harus menjadi lebih kuat, dan membutuhkan kekuatan untuk melintasi langit berbintang. Dia telah berada di dunia ini selama 5 tahun. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa waktu terus berjalan. Pada hari kedua, Ye Fan meninggalkan benteng batu dan mengunci diri di bawah tanah. Dia takut dia akan membuat terlalu banyak suara ketika dia menerobos dan melukai orang-orang di dalam benteng. Kali ini, tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan paramita dan terlahir kembali, tetapi juga untuk masuk ke dunia rahasia Istana Dao. Dia telah memahami teknik jantung kolam giok. Meskipun tidak lengkap, dengan hanya beberapa halaman yang tercatat dalam buku sumber surgawi, itu memberinya pencerahan tanpa akhir. Alam rahasia Istana Dao, aku datang. Selama setengah bulan, tempat pengasingan Ye Fan sunyi senyap. Tidak ada suara sampai hari ke-16. Debu dan pasir menutupi matahari, dan asap membumbung ke langit. Daerah ini awalnya adalah tanah tandus. Warnanya coklat kemerahan dengan pasir dan batu di mana-mana. Tidak ada kehidupan, dan hanya satu atau dua rumput liar yang terlihat berjuang untuk berdiri. Namun, sekarang tempat ini penuh dengan kehidupan. Tunas-tunas hijau tumbuh dari tanah dan batu, seperti api harapan, menyebar. Ye Fan telah menyelesaikan lautan reinkarnasinya. Tubuhnya terlahir kembali, dan dengan 9 transformasi paramita, kekuatan kehidupan meluap, memberikan kehidupan pada rumput yang layu. Setelah memakan buah dewa 2 kali dan memurnikan tubuhnya dengan darah kaisar agung sekali, dia terlahir kembali untuk keempat kalinya. Kemudian, tanpa penundaan lebih lanjut, dia terbang dan menemukan tempat lain. Dia tenggelam ke dalam tanah lagi, bersiap untuk masuk ke dunia rahasia Istana Dao. Sumber serangga kuno dipegang di telapak tangannya, dipenuhi dengan energi esensi, membungkus dirinya. Lautan reinkarnasi berada di bawah pusar, seukuran telapak tangan, dan Istana Dao berada di atasnya. Ye Fan memahami sisa-sisa kitab suci kuno kolam giok dan memahaminya. Itu sesuai dengan 5 jeroan dan melilit dada dan tulang rusuk. 5 dewa di Istana Dao terkait erat dengan mereka. Mereka dapat memperoleh kekuatan Dao dan mengubahnya menjadi vitalitas. Itu memang tempat untuk memelihara kehidupan. Jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal secara kolektif dikenal sebagai 5 jeroan, yang juga dikenal sebagai 5 roh. Mereka menyimpan energi saripati tanpa bocor, dan mengandung kehidupan tanpa mati. Itu adalah alam rahasia yang sangat kuat dari tubuh manusia. Jika seseorang dapat memelihara roh-roh tersebut, mereka tidak akan mati. Kelima roh tersebut selalu ada, kekal dan abadi. Mereka menghubungkan 5 ki ke langit dan bumi, tak berujung dan abadi. Istana Dao adalah dunia rahasia yang tidak bisa diabaikan. Jika seseorang ingin menjadi abadi, ia harus bekerja keras di alam rahasia ini.
Jika seseorang ingin mencapai tingkat berikutnya dan memahami Dao Surgawi, ia harus mengembangkan 5 elemen di sini. Sumber serangga kuno di tangan Ye Fan benar-benar disempurnakan. Kabut kabur dan kekuatan ilahi yang menakutkan mengelilinginya, menyedotnya seperti kuali tembaga. Ya, pada saat ini, dia menggunakan energi esensinya yang kuat untuk menempa tungku langit dan bumi, menggunakan dirinya sendiri sebagai pil surgawi untuk memurnikannya. Pantai lain tidak bisa dilihat, dan bunga tidak bisa dilihat. Awan naik dan turun, dan istana ilahi muncul. Ye Fan dapat dengan jelas melihat bahwa ada gerbang patahan surgawi di atas laut reinkarnasi. Selama dia bergegas masuk, dia akan memasuki alam rahasia lain. Angkat layar ilahi saya, terobos laut, dan naik ke lapisan surga yang lain. Sebuah suara yang panjang dan berlarut-larut terdengar di lautan reinkarnasi. Dia mengendarai angin dan bangkit. Lautan kepahitan meluap, mengirimnya ke awan. Jembatan ilahi membentang melintasi langit, menjulur hingga ke kakinya dan mengirimnya ke depan patahan surgawi. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa melihat bahwa ada dunia baru di dalamnya. Laut tumbuh di bawah kakinya, dan patahan langit terbuka di awan. Gerbang Dao yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya sudah di depan mata. Ye Fan melangkah maju, semakin dekat dan dekat. Dia sudah cukup lama mengumpulkan cukup banyak. Menerobos masuk ke dalam istana Dao dalam sekali jalan bukanlah mimpi atau ilusi. Aura para dewa datang dari dalam gerbang patahan surgawi. Dia merasakan kekuatan Dao mendekat. Hanya dengan satu langkah lagi, dia bisa memasuki gerbang Dao. Ye Fan berhenti dan menoleh untuk melihat ke bawah. Laut bergelombang, dan awan serta asap membumbung tinggi. Apa yang dia lihat bukan hanya laut reinkarnasi, tapi juga pemandangan di masa lalu. Jalan yang dia lewati bukan hanya sebuah alam rahasia, tetapi juga sebuah periode waktu. Air pasang naik dan turun, dan kemegahan tersebar. Dia tiba-tiba menoleh dan melangkah maju. Pada saat berikutnya, langit menjadi tinggi dan bumi menjadi luas. Dia memasuki dunia baru yang penuh dengan vitalitas. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari dalam tubuh Ye Fan. Kelima ki menghadap ke langit, dan 5 asap ilahi seperti naga mengalir ke langit. Siapa ini? Kelima ki menembus langit dan menerobos langit. Apakah ini nyata? 100 li jauhnya, seseorang melihat pemandangan aneh ini dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini benar-benar sulit dipercaya. Fenomena Dao semacam ini jarang terjadi di dunia ini. Berbagai Great Sage Lord, di masa jayanya dan penuh semangat muda, tidak akan bisa melakukan ini. Adegan semacam ini tidak pernah muncul selama terobosan mereka. Mungkinkah itu tubuh ilahi keluarga Jiang? Tidak, dia tidak bisa muncul di sini. Selain itu, dia sudah pernah mengalami alam ini. Fisik macam apa ini? Siapa yang menerobos? 100 li jauhnya melihat 5 ki membumbung tinggi ke langit dan dengan cepat bergegas ke arah itu, ingin melihat orang yang dimaksud. Namun, jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa sampai di sana tepat waktu. 5 ki seperti naga menghilang dalam sekejap mata, dengan cepat menghilang. Ye Fan naik ke alam rahasia istana Zi Suci, dan sekarang dia dihadapkan pada sebuah pilihan. Kehendak dewa mana yang harus dia kembangkan terlebih dahulu? Hati manusia selalu bergerak, dan darah mengalir melalui meridian, mengirimkan kekuatan ilahi kemana-mana. Saya harus memilih harta ilahi hati. Dia berpikir sejenak dan membuat keputusan. Dunia istana Zi Suci menjadi kabur. Ada kabut di mana-mana, menunggunya untuk menjelajah. Dia hanya bisa mengandalkan perasaannya untuk menemukan harta karun itu. Hati adalah penguasa tubuh, akar dari segala sesuatu, dan penguasa organ tubuh. Dapat dikatakan bahwa akar dari segala sesuatu adalah manifestasi dari harta karun ilahi ini. Ye Fan berjalan lurus ke depan, mengandalkan perasaannya, dan segera menerobos kabut dan mendekat. Esensi membentuk fondasi tubuh manusia. Untuk memasuki alam rahasia istana Zi Suci, seseorang harus mengubah esensi menjadi roh dan melahirkan kehendak dewa. Apa yang dilahirkan disebut esensi, dan ketika dua esensi bertarung, itu disebut kehendak dewa. Ye Fan membacakan sutra kuno. Dia mengerti segalanya. Karena dia telah membaca beberapa dari kata-kata ini di buku-buku kuno di sisi lain langit berbintang, sangat mudah baginya untuk berkultivasi di alam rahasia istana Zi Suci. Esensi bawaan lahir, dan esensi yang diperoleh dipelihara. Esensi bawaan lahir dengan tubuh manusia, dan itu adalah awal dari langit dan bumi seseorang. Ketika bentuk terbentuk, dewa lahir, dan ketika bentuk mati, dewa mati. Esensi yang diperoleh perlu dimurnikan untuk menyehatkan dewa dan menyehatkan kehidupan seseorang. Ketika dia mendekat, Ye Fan merasakan gelombang panas.
Harta karun ilahi di dalam hatinya sangat penuh dengan yang qi. Manusia dan langit dan bumi adalah satu. Langit memiliki matahari, begitu juga manusia. Matahari dari ayah raja juga adalah matahari. Tubuh manusia berhubungan dengan langit dan bumi, dan harta ilahi di dalam hati adalah matahari tubuh manusia. Itu adalah fondasi dari semua kehidupan, dan itu adalah yang paling penting dari 5 alam di istana Zi Suci. Harta karun ilahi ini adalah matahari dari kehendak dewa, dan menggunakan yang qi untuk meningkatkan sirkulasi kekuatan kehidupan, menjaga keabadian tubuh manusia, dan memberikan vitalitas tanpa akhir. Pada saat itu, Ye Fan menyadari bahwa Fire Origin di tangannya sangat aktif. Itu berubah menjadi esensi api dan mengalir ke tubuhnya, memberi makan kehendak dewa yang berbentuk seperti teratai yang belum mekar. Jantung adalah jantung api, dan itu menerangi segala sesuatu. Ye Fan mengerti dan berkata, matahari tubuh tidak mungkin tanpa yang. Ia memberi makan segala sesuatu, dan itu adalah fondasi dari umur panjang tubuh. Boom! Harta karun ilahi dalam bentuk teratai membubarkan kabut, dan Ye Fan merasa nyaman. Pori-porinya mengendur, dan kekuatan aneh mengalir keluar, mengalir ke setiap inci dagingnya. Dia baru saja memasuki alam rahasia istana Zi Suci. Esensi bawaan lahir, dan harta ilahi di dalam hati seperti matahari di langit. Itu seperti awal dari langit dan bumi, kelahiran segala sesuatu, dan matahari tubuh manusia muncul. Roda dan laut melahirkan yin dan yang, 5 harta karun ilahi yang agung melahirkan 5 elemen. Ya, lautan reinkarnasi melahirkan yin dan yang. Dia merasa bahwa dia telah memahami jejak rahasia para master kuno yang hanya mengembangkan satu alam rahasia. Ye Fan berdiri dan melangkah maju, meninggalkan tanah tanpa batas. Maju ke istana Zi Suci dan mengembangkan tubuh manusia menjadi awal dari langit dan bumi, wilayahnya telah meningkat pesat. Pada saat itu, dia menyatu dengan langit dan bumi. Dia memiliki perasaan menyatu dengan langit dan bumi, dan dao itu alami. Lengan bajunya berkibar, dan dia tampak seperti makhluk surgawi. Setiap langkah yang diambilnya melahirkan irama dao dan pola, dan dia seperti makhluk surgawi yang turun ke dunia fana.